Hi, I'm Bloody J. I'm an addict. Mighty real weed. Yes, I got it habit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita mendapatkan tugas dari mata kuliah Psikologi Dasar mengenai tema kecerdasan emosi atau intelligent emotional. Sebelumnya kami perkenalkan dulu dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Saya Christopher Tiolivus. Saya Robi Firmansyah. Saya Raihan Muhammad Al-Fatih. Dan pada kesempatan kali ini saya sebagai host dan Robi dan juga saudara Fatih akan menjadi narasumber. Oke, untuk yang pertama saya sebelumnya ingin bertanya dulu nih mengenai apakah Bung Robi dan Bung Fatih ini mengetahui mengenai apa itu kecerdasan emosi. Baik, coba Bung Robi. Kalau menurut saya itu ya kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola dan memanfaatkan emosi dari dalam diri kita sendiri. Oke, kalau Bung Fatih? Kalau menurut saya pribadi bahwa kecerdasan emosi merupakan pemahaman diri kita terhadap emosi kita sendiri, sebagaimana kita memahami dan mengenali diri kita sendiri. Dan kecerdasan emosi menurut saya juga adalah ia mampu memahami orang lain dan mampu bersosialisasi terhadap sesama. Mungkin itu jawaban umum dari saya. Oke, baik, saya mungkin bisa sedikit mengambil sedikit gambaran bahwa mungkin kecerdasan emosi itu adalah suatu pengendalian diri ya. Nah, oke, pengendalian diri itu kan banyak sekali tahapannya, banyak sekali jenisnya, dan menurut saya pengendalian diri itu adalah suatu hal yang cukup kompleks. Oke, saya untuk saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Mungkin Bung Fatih dan Bung Robi bisa menjawabnya ya. Untuk yang pertama nih, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosi menitik dari penjelasan secara etimologi dan terminologi? Boleh Bung Fatih jelaskan? Baik, oke. Kecerdasan menitik kata dari etimologi dan terminologi ya. Saya agak sedikit menyontek di sini. Oke, terminologi dari kecerdasan emosi mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami dan mengelola emosi mereka sendiri dan juga emosi orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri, mengaktualisasikan diri, komunikasi yang efektif, dan keterampilan sosial. Dari kata bahasa biasa dikenal dalam bahasa intelektual itu etimologi. Nah, dia berasal dari 2 kata, itu kecerdasan yang berarti kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengerti dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, terus juga dari bahasa keduanya kecerdasan dan emosi. Nah, emosi ini adalah mengacu pada perasaan, mengacu pada ekspresi, pada feeling. Jadi etimologinya atau secara istilahnya kemampuan untuk mengelola dan memahami perasaan. Cukup mungkin itu saya. Oke, memang yang dijelaskan oleh Bung Fatih ini memang cukup luas ya penjelasannya, yaitu mengenai apa itu kecerdasan emosional secara etimologi dan terminologi. Dan mungkin teman-teman yang sedang melihat video ini mungkin bisa memperluas lagi tentang penjelasan yang Bung Fatih sampaikan, dan memang hal ini cukup luas untuk dapat dijabarkan, dan memang mungkin kalau dalam sesi seperti ini kita tidak bisa menjelaskan secara banyak dan
cukup luas. Lalu, selanjutnya, pertanyaan untuk Bung Robi nih, kira-kira mengapa kecerdasan emosi itu penting dalam pengembangan diri dan interaksi sosial dan, mengapa beberapa orang memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain? Coba. Untuk jawaban yang akan saya berikan ini saya sedikit menyontek karena sudah saya rangkum sedemikian rupa tentang materi yang dari kecerdasan emosi. Pentingnya kecerdasan emosi dalam pengembangan diri itu dan interaksi sosial adalah pengembangan diri yang pertama, yang kedua ada interaksi sosial, dan yang terakhir ada variasi dalam kecerdasan emosi. Dalam pengembangan diri, kecerdasan emosi penting karena membantu individu untuk mengelola stres dan dapat beradaptasi dengan perubahan dan membuat keputusan yang baik. Hal ini juga berperan dalam meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, di dalam interaksi sosial, kecerdasan emosi juga sangat membantu dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis, meningkatkan komunikasi dan meminimalkan konflik. Orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi biasanya lebih mampu memahami dan merespon emosi orang lain, sehingga mereka lebih sukses dalam berkolaborasi dan berinteraksi. Dalam yang terakhir ini, variasi dalam kecerdasan emosi memiliki kecerdasan emosi, beberapa orang memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi karena berbagai faktor termasuk genetik, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup, pola asuh yang penuh perhatian dan lingkungan sosial sangat mendukung juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kecerdasan emosinya. Itu jawaban yang telah saya rangkum. Oke, memang benar ya apa yang disampaikan oleh Bung Robi ini mengenai mengapa kita harus memiliki kecerdasan emosi dalam membangun interaksi sosial dan hubungan sosial. Karena memang dalam membangun hubungan yang baik, relasi yang baik, perlu kita tingkatkan tentang apa itu empati, tentang apa itu kecerdasan emosi, agar kita itu bisa mengendalikan diri, agar pengendalian emosi kita itu bisa menempatkan diri pada situasi yang tepat. Oke, selanjutnya saya memiliki pertanyaan yaitu kepada Bung Fatih, kira-kira siapa sih yang pertama kali memperkenalkan konsep kecerdasan emosi ini? Dan siapa saja yang dapat diuntungkan dari memiliki kecerdasan emosi yang baik? Oke, silakan Bung Fatih. Baik, jadi siapa sih orang pertama yang memperkenalkan emotion intelligence ini? Kita tidak bisa main-main kalau menjawab pertanyaan ini hanya dengan pemikiran kita saja atau pengetahuan saja. Kita perlu data. Nah, data ini saya ambil dari Wikipedia. Emosi pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Peter Salovey dan John D. Mayer pada tahun 1990. Namun, konsep ini menjadi populer, setelah Daniel Goleman menerbitkan bukunya Emotion Intelligence pada tahun 1995. Jadi, penemu pertama atau pengungkapan pertama daripada Emotion Intelligence, pengenalan pertama dikenalkan oleh Peter Salovey dan John D. Mayer pada tahun 1990. Ingat, tahun 1990. Nah, dipopulerkan lagi, lebih populer, dikembangkan luas, diumumkan ke masyarakat oleh Daniel Goleman dalam penerbitan bukunya sendiri yang pada tahun 1995. Nah, itu tokoh-tokohnya untuk pertama, dan saya sendiri ngambil dari Wikipedia karena memang untuk pertanyaan seperti ini harus mempunyai dasar sendiri, dasar datanya. Oke, yang kedua, mohon maaf tadi apa pertanyaannya? Untuk yang pertanyaan selanjutnya itu Siapa yang diuntungkan? siapa sih yang diuntungkan karena memiliki kecerdasan emosi? Oke. Yang diuntungkan adalah diri kita pribadi, semua orang, semua yang ada di lingkungan kita, baik manusia, human, homo, terus lingkungan, tumbuhan, hewan, semuanya mendapatkan impact positif dari
pengendalian emosi kita pribadi. Jadi ketika kita mampu mengenali diri kita, mampu mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita, mengenal emosi kita yang keluar dari dalam diri kita mampu mengontrolnya itu. Kita mampu mengendalikan ketika emosi. Kita tahu dari mana tuh emosi kita. Ketika kita emosi tuh gimana sih perbuatan kita? Apakah wah ketika kita emosi kita itu galak gitu, marah, bisa mencelakakan orang. Jadi bagaimana cara kita menangani emosi itu yang keluar? Emosi marah misalkan itu. Bagaimana emosi marah itu keluar dan apa sih yang harus kita lakukan ketika emosi marah itu keluar gitu. Eh, Makanya pemahaman emotion intelligence itu sangat penting dan siapa saja yang mendapatkan impactnya ya kita semua karena itu adalah hal positif yang didapat dari kita, orang lain dan lingkungan kita semua. Dan itu saja. Oke, jawabannya sangat luar biasa ya. Dijelaskan dari mana asalnya teori-teori mengenai emotional intelligence ini dan bagaimana perkembangannya dan dipopulerkan lagi oleh tokoh-tokoh selanjutnya mengenai perkembangan tentang ilmu kecerdasan emosi ini. Dan dijelaskan juga oleh Bung Fatih mengenai kecerdasan emosi ini dapat berdampak oleh lingkungan sekitar kita, tidak hanya kepada diri kita. Makanya sangat diperlukan mengenai apa itu kecerdasan emosi, pengendalian diri, dan bagaimana kita menyikapi diri kita dalam adaptasi dalam lingkungan dan ruang lingkup masyarakat. Nah, oke, jawaban itu memang sangat luar biasa ya, dan memang hal ini sudah dikaji dan dalam beberapa karya ilmiah juga memang sudah dikatakan bahwa ada beberapa tokoh yang mm, menyebutkan tentang apa ini kecerdasan emosi, dan dari Bung Fatih sendiri sudah menjelaskan dari perkembangannya oleh tokoh awal yang menciptakannya lalu dipopulerkan lagi. Oke, kita lanjutkan ya untuk yang selanjutnya, yaitu kira-kira dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, kita kan harus tahu memposisikan diri di mana kita harus mengelola kecerdasan emosi ini. Nah, kira-kira di mana sih kecerdasan emosi ini paling dibutuhkan? Apakah dalam lingkungan kerja, sekolah, atau kehidupan pribadi? Mungkin boleh dijawab oleh Bung Robi, silahkan. Lingkungan yang sangat membutuhkan kecerdasan emosi kan ada 3 tuh yang tadi sudah dikatakan oleh Bung Kris. Ya betul, lingkungan yang pertama-tama yang sangat dibutuhkan ya pertama lingkungan kerja. Kenapa lingkungan kerja? Karena kita lingkungan kerja kalau digunakan oleh kecerdasan emosi itu dapat memanajemen tim dengan baik. Tim yang baik itu akan membuat perusahaan akan semakin grow up, makin berkembang, dan secara resolusi konflik dan peningkatan produktivitas itu pasti bakal meningkat drastis ya. Jadi bisa perusahaan itu bisa grow up lebih cepat ya karena pengelolaan kecerdasan emosinya lebih baik. Yang kedua itu ada sekolah. Kecerdasan emosi juga sangat mendukung di sekolah. Karena itu bermanfaat juga untuk pembelajaran yang lebih efektif, bersosialisasi dengan teman, guru, serta manajemen stres. Jadi memperbaiki mood untuk belajar nih. Untuk kalau moodnya lagi jelek kan emosinya bisa dikontrol, bisa lebih dikembangkan lagi belajarnya, moodnya lebih baik lagi, dibuat lebih baik. Terus kan meningkatkan produktivitas dalam belajar juga. Dan yang terakhir aspeknya ada di kehidupan pribadi nih. Untuk meningkatkan hubungan pribadi ini berhubungan juga dengan meningkatkan hubungan keluarga, pertemanan serta kesejahteraan emosional. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Baik, mengenai apa yang sudah dijawab oleh Bung Robi ini memang sangat benar bahwa ketika kita dalam suatu lingkungan, entah itu dalam lingkungan kerja, sekolah, ruang lingkup masyarakat, dan sebagainya, kecerdasan emosi ini memang sangat diperlukan ya, karena memang ketika kita dapat memanajemen emosi kita, maka akan berdampak positif pada lingkungan yang kita sedang hadapi dan pada situasi apapun. Dan memang sangat
dibutuhkan kecerdasan emosi ini dalam setiap aspek kehidupan kita, agar kita juga bisa mengkontrol diri dan bisa menjadikan diri kita lebih baik dan menjadikan, lingkungan kita juga menjadi, vibes-nya itu lebih positif lagi. Nah, untuk yang selanjutnya saya, memiliki pertanyaan lagi, kira-kira kapan seseorang sebaiknya memulai mengembangkan kecerdasan emosinya? Nah, karena memang, ada saat-saat tertentu kecerdasan emosi ini diperlukan dan kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan, atau, mengaplikasikan kecerdasan emosi ini? Mungkin Bung Fatih bisa bantu menjawabnya. Oke, waktu paling baik ya dalam mengembangkan emotion intelijen atau kecerdasan emosi harus kita teliti lebih dalam lagi. Waktu paling baik adalah ketika waktu kita masih kecil. Sejak dini kita harus sudah memberi tahu adik kita, anak kita, atau saudara-saudara kecil kita bagaimana emosi itu dapat membentuk karakter mereka. Jadi dalam emosi ini juga ada teori dalam psikologi yaitu psikoanalisis yang dimana teori itu dikemukakan oleh Sigmund Freud. Dia itu menjelaskan bahwa perkembangan manusia ada 6 tahap dalam teorinya beliau. Ada dari tahap palik, laten, oral, genital, anal. Nah, itu semua sangat berpengaruh pada tingkah laku kita. Otomatis berpengaruh juga pada tingkatan emosi kita. Nah, kapan, kalau pertanyaannya ditanyakan adalah kapan waktu terbaik, itu waktu terbaik. Waktu yang dimana Sigmund Freud menjelaskan kepada kita bahwa waktu kecil kita itu sangat berpengaruh di masa depan. Tapi apakah emosi itu harus dari kecil? Ya. Tapi apakah waktu besar tidak bisa dirubah? Bisa. Manusia itu dinamis. Manusia itu sangat gampang berubah-ubah, sangat gampang bisa diadaptasikan. Jadi jangan pernah menyangka atau berpikir bahwa ketika kita dari kecil sudah tidak memiliki pola asuh yang baik, makanya emosi kita tidak terukur, tidak terarahkan, gampang emosi, sedihnya nggak teratur, kecewanya nggak teratur, marahnya nggak teratur. Jangan sedih, kita dapat merubahnya. Bagaimana cara merubahnya? Kita belajar. Bisa dengan cara teori yang kedua dari psikologi yaitu ada behavioristik, yaitu dengan lingkungan. Kita bisa dikendalikan dengan lingkungan kita, karena dalam teori lainnya pun lingkungan itu berdampak 80% daripada genetik. Jadi yang membentuk perilaku kita, emosi kita itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oke. Jadi mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Bung Kris. Oke, bagus sekali ya jawabannya Bung Fatih ini mengenai kapan sih kira-kira, kecerdasan emosi ini bisa kita kembangkan. Ternyata apa yang dijawab oleh Bung Fatih ini, melalui teori Sigmund Freud, yaitu bahwa perkembangan emosi itu bisa dilakukan sejak dini. Bagaimana awal mulanya itu bisa dikembangkan, yaitu mulai dari ruang lingkup keluarga, yaitu dari orang tua yang bisa membimbing anaknya untuk dapat mengembangkan, anak ini secara emosional. Nah, dijelaskan juga oleh Bung Fatih bahwa, bagaimana sih, apakah ini, bisa diubah emosional seseorang itu. Karena mungkin kalau dalam masa kecilnya itu didikannya mungkin tidak terlalu, oke, atau mungkin ada suatu permasalahan atau trauma, mungkin, seseorang ini akan memiliki, kecerdasan emosi yang kurang baik. Nah, makanya dikatakan tadi oleh Bung Fatih bahwa kecerdasan emosi atau pelatihan, emosi ini bisa diasah lagi ketika sudah dewasa. Jadi mungkin tidak hanya dalam waktu kecil saja, namun ketika dalam masa dewasa juga seseorang bisa merubah, tentang apa, pola pemikirannya atau bagaimana dia mengolah emosinya, itu masih dapat diubah. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam masa-masa tertentu seseorang itu akan berubah tingkah lakunya, dan hal ini dampak paling besarnya atau faktor utamanya yaitu dari lingkungan.
Nah, itulah bagaimana proses pengembangan emosi dimulai dari mana, dan dari teori Sigmund Freud sendiri mengatakan bahwa kecerdasan emosi bisa dikembangkan dari masa kecil. Nah, oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu saya ingin bertanya nih sama Bung Robi tentang bagaimana sih cara yang efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana sih cara mengukur kecerdasan emosi seseorang? Oh, mungkin boleh dijawab oleh Bung Robi. Cara untuk meningkatkan dan mengukur kecerdasan emosi, yang pertama-tama ya saya kasih tahu ya cara, ada sebuah caranya ya, yang pernah saya baca ya. Yang pertama itu mengenali dan memahami emosi diri sendiri. Kalau kita nggak tahu emosi diri sendiri ya kita nggak bakal tahu gimana cara meningkatkannya ya. Terus kedua ada pengelolaan emosi, itu mengembangkan teknik refleksi dengan cara pernapasan dalam kayak yoga kan. Yoga tuh kayak gitu kan, itu kan dapat Merelaksasi. iya merelasi, bisa pengelolaan emosinya di situ dikontrol juga. Yang ketiga itu ada empati nih. Untuk cara meningkatkannya mendengarkan dan memahami perspektif dari orang lain aja gitu. Yang terakhir ada keterampilan sosial, itu dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik. Nah, kita kalau udah tahu emosi diri sendiri, kita juga bakal tahu emosi orang lain juga apa. Kayak gitu kita emosi kita bakal turun dan sama-sama mengerti gitu. Untuk mengukur kecerdasan emosi itu ada beberapa tes. Nah, saya tahu nih ada tes penilaian diri, yaitu MSCEIT atau Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, atau Emotional Quotient Inventory (EQI), dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan emosi seseorang. Yang terakhir ada feedback juga. Kalau tanpa ada umpan balik dari orang mengenai kemampuan mengelola emosi dan hubungan interpersonal, kita mana bisa tahu. Jadi meningkatkan kecerdasan emosi memerlukan waktu dan usaha, tetapi hasilnya dapat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan pribadi dan profesional aja sih. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, bagus sekali tentang apa yang disampaikan oleh Bung Robi ini tentang bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu melalui cara refleksi diri. Kita merenungkan nih apa yang kita telah perbuat sehari-harinya, apa yang kita lakukan sehari-harinya. Lalu yang selanjutnya mengenai cara-cara untuk mengelola emosi itu sendiri, yaitu bisa dengan cara meditasi atau dengan cara olahraga yoga, karena olahraga yoga itu sendiri ya bisa menarik syaraf-syaraf kita atau otot-otot kita, peregangan, agar tubuh ini menjadi lebih refleks dan pikiran pastinya lebih fresh. Nah, dan dari situ akan mendapatkan efek relaksasi. Nah, dari relaksasi tersebut, itu akan mendapatkan efek juga untuk dapat mengontrol pikiran kita agar bisa lebih terkendali. Nah, tadi juga disebutkan ada metode juga ya, yaitu tentang tes penilaian diri, yaitu MSC AAT, yaitu Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test. Nah, itu adalah tentang dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan emosi seseorang. Nah, dari hal tersebut kita juga sebenarnya dalam penilaian kecerdasan emosi kita itu juga mendapatkan penilaian dari orang. Nah, kalau misalnya kita tidak mendapatkan feedback, mungkin kita tidak tahu nih sebenarnya diri kita ini sudah bagus belum sih dalam mengelola emosi kita, atau dalam ruang lingkup kita ini sebenarnya kita ini sudah mendapatkan penilaian yang bagus nggak sih dari seseorang, atau orang ini melihat kita itu seperti apa. Nah, makanya kita itu memerlukan feedback dari mungkin rekan kerja kita, teman-teman kita, dan dimanapun lingkungan kita berada. Nah, meningkatkan kecerdasan emosi sendiri seperti yang dikatakan oleh Bung Robi itu memerlukan waktu dan usaha, karena
pengelolaan emosi ini tidak serta-merta kita dapatkan dengan cara yang instan, karena hal ini perlu diolah melalui experience, pengalaman-pengalaman kita, dan bagaimana kita menghadapi situasi sosial yang kita hadapi sehari-hari. Makanya dari itu, hal ini memerlukan waktu dan usaha, karena mencakup dari kecerdasan emosi, hal itu perlu diasah dan dikembangkan. Nah, jadi mengenai tema yang sudah kita bahas ini, mengenai kecerdasan emosi, kita sudah menyampaikan beberapa hal pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh Bung Robi dan juga Bung Fatih yang sudah membantu dalam menjelaskan apa itu kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Maka dari itu, dari apa yang sudah kita perbincangkan hari ini, kita berharap dapat semua apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan, dan semoga apa yang kita sampaikan dapat membuahkan hal yang lebih baik ke depannya, dan semoga edukasi-edukasi mengenai kecerdasan emosi ini dapat disebarluaskan dan dapat diberikan kepada orang-orang lain agar banyak orang tahu mengenai apa sih itu kecerdasan emosi. Baik, sebelum saya tutup, semoga pesan-pesan yang kita sampaikan ini semuanya dapat diterima, dan kiranya bila ada kesalahan dalam kata atau tingkah laku kita dalam sesi tugas ini dapat dimaafkan. Dan saya Christopher Tiolivus, Saya Robi Firmansyah. Saya Raihan Muhammad Al-Fatih. mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan sampai jumpa. Terima kasih. Apa kepanjangan dari KKN? Kakak nyantai.